Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga dalam bahasa Arab disebut Al-Jannah, diambil dari ungkapan Al-Hadiqah Jatusi Syajar, kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Ini untuk menggambarkan pada benak orang Arab ketika itu bahwa ada suatu tempat yang sangat indah dan diliputi berbagai macam kenikmatan luar biasa. Rasulullah SAW bercerita, suatu saat Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah keadaan penghuni surga yang paling rendah derajatnya? Allah menjawab, seseorang yang datang ke surga setelah seluruh penghuni surga dimasukkan ke dalamnya, lantas dikatakan padanya, masuklah ke surga. Bagaimana mungkin aku masuk ke dalam, wahai Robbi, padahal seluruh penghuni surga telah menepati tempatnya masing-masing dan mendapatkan bagian mereka masing-masing, jawabnya. Allah berfirman, relakah engkau jika diberi kekayaan seperti raja-raja di dunia? Saya rela, wahai Robbi, jawabnya. Allah kembali berfirman, engkau akan kukaruniai kekayaan seperti itu, ditambah seperti itu lagi, ditambah seperti itu, ditambah seperti itu, ditambah seperti itu, dan ditambah seperti itu lagi. Kelima kalinya orang itu menyaut, aku rela dengan itu, wahai Robbi. Allah kembali berfirman, itulah bagianmu, ditambah 10 kali lipat darinya, plus semua yang engkau inginkan serta apa yang indah menurut pandangan matamu. Orang tadi berkata, aku rela, wahai Robbi. Hadis riwayat Muslim nomor 312 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Seorang muslim yang mendengar hadis tersebut, ia akan semakin merindukan untuk meraih kemenangan masuk ke surganya Allah. Bagaimana tidak? Sedangkan orang yang paling rendah derajatnya di surga, sedemikian mewah kenikmatan yang akan didapatkannya di surga. Lantas, bagaimana dengan derajat yang di atasnya? Bagaimana pula dengan orang yang menepati derajat tertinggi di surga? Pendek kata, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 17, yang artinya, seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan matanya, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran As-Sajdah ayat 17. Namun anehnya, ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak ingin masuk surga. Bagaimana telah disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan untuk masuk surga? Beliau menjawab, barang siapa yang taat padaku maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak mentaatiku berarti ia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi tidak setiap yang mendambakan surga kelak akan mendapatkannya, karena surga memiliki kunci untuk memasukinya. Barang siapa yang berhasil meraihnya di dunia, niscaya ia akan merasakan manisnya kenikmatan surga kelak di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang gagal meraihnya, maka ia akan tenggelam dalam kesengsaraan siksaan neraka. Kunci tersebut ada 4, yang secara ringkas adalah 1. Ilmu, 2. Amal, 3. Dakwah, dan 4. Sabar. 4 kunci ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian.
kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Sedemikian agungnya surat ini sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujah atas para hambanya, melainkan hanya satu surat ini, niscaya itu telah cukup. Berikut penjabaran ringkas dari 4 kunci tersebut. Kunci pertama, ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama, yaitu ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang dibutuhkan oleh seorang insan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Wajib hukumnya untuk dicari oleh setiap muslim dan muslimah, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Di antara beragam disiplin mata ilmu agama yang seharusnya mendapatkan prioritas pertama dan utama untuk dipelajari dan didalami terlebih dahulu oleh setiap muslim adalah ilmu tauhid, karena itulah pondasi Islam dan inti dakwah seluruh rasul dan nabi. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan telah kami utus seorang rasul di setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah tagut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Kunci kedua yaitu amal. Setiap perjalanan suci seorang hamba setelah memiliki ilmu belum usai, namun masih ada fase sakral yang menantinya, yaitu mengamalkan ilmu yang telah ia miliki tersebut. Ilmu hanyalah sarana yang mengantarkan kepada tujuan utama, yaitu amal. Demikianlah urutan yang ideal antara dua hal ini, ilmu dan amal. Sebelum seseorang beramal, ia harus memiliki ilmu tentang amalan yang akan ia kerjakan. Begitu pula jika kita telah memiliki ilmu, kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Seseorang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya akan dicap menyerupai orang-orang Yahudi, dan mereka merupakan golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang beramal namun tidak berlandaskan ilmu, mereka akan dicap menyerupai orang-orang Nasrani, dan mereka golongan yang tersesat, dan amalnya tidak akan diterima sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu, yang artinya barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak oleh Allah dan tidak akan diterima. Hadis riwayat Ibnu Ruslan. Dua golongan ini Allah singgung dalam ayat terakhir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan golongan yang Engkau karuniai kenikmatan atas mereka, bukan jalannya golongan yang dimurkai atau golongan yang tersesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Kunci ketiga adalah dakwah. Setelah seorang hamba membekali dirinya dengan ilmu dan amal, dia memiliki kewajiban untuk melihat kanan dan kirinya, peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kepedulian itu ia apresiasikan dengan bentuk menularkan dan mendakwahkan ilmu yang telah ia raih dan ia amalkan kepada orang lain. Inilah fase ketiga yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim. Setelah ia melewati dua fase, dia berusaha untuk mengajarkan ilmu yang ia miliki kepada orang lain, terutama keluarganya terlebih dahulu, dalam rangka meneladani metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah ceritakan dalam firman-Nya, wa andir ashiratakal aqrabin,
dan berilah peringatan terlebih dahulu kepada keluarga terdekatmu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Tidak sepantasnya seorang da'i menyibukkan dirinya untuk mendakwahi orang lain di mana-mana, lalu menterlantarkan keluarga sendiri. Sebab sebelum ia mengurusi orang lain, ia memiliki kewajiban untuk mengurusi keluarganya terlebih dahulu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam berdakwah terhadap keluarga maupun kepada orang lain, kita dituntut untuk senantiasa mengedepankan sikap hikmah dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, serulah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Inilah kunci ketiga yang akan mengantarkan seorang hamba ke surga. Namun seseorang tidak dibenarkan untuk langsung meloncat ke fase ketiga ini tanpa melalui dua fase sebelumnya, yaitu ilmu dan amal. Karena jika demikian halnya, ia akan menjadi seorang yang sesat dan menyesatkan, ataupun menjadi seseorang yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berdakwah tanpa ilmu, Rasulullah SAW sifati dalam sabdanya sebagai orang yang sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya Allah tidak melenyapkan ilmu dari muka bumi ini dengan cara mencabut ilmu tersebut dari para hambanya. Namun Allah akan melenyapkan ilmu dari muka bumi ini dengan meninggalnya para ulama. Hingga jika tidak tersisa seorang ulama pun, para manusia menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai panutan. Mereka menjadikan rujukan lalu berfatwa tanpa ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an dengan redaksi Bukhari. Sedangkan mereka yang berdakwah kemudian tidak mengamalkan apa yang didakwahnya, Allah Subhanahu wa taala celak dalam firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah perilaku yang seperti itu. Apa yang engkau katakan tapi tidak engkau kerjakan. Quran Surat As-Saffat ayat 2-3. Kunci keempat adalah sabar. Kesabaran dibutuhkan oleh setiap muslim ketika ia mencari ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya, karena tiga fase ini susah dan berat. Proses pencarian ilmu membutuhkan semangat 45 dan kesungguhan. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, ilmu tidak akan didapat dengan santai-santai. Pengalaman ilmu juga membutuhkan kesabaran, karena hal itu merupakan salah satu jalan yang utama yang mengantarkan seorang hamba ke surganya Allah. Dan jalan menuju ke surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Dalam hadis sahih disebutkan, jalan menuju ke surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci, sedangkan jalan menuju ke neraka diliputi dengan hal-hal yang disukai. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Tidak ketinggalan, dakwah juga membutuhkan kesabaran, karena itu merupakan jalan yang ditempuh para rasul dan nabi. Sya'ad radhiyallahu an bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat cobaannya?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Para nabi, lalu mereka yang memiliki keutamaan yang tinggi, lalu yang di bawah mereka." Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, Hasan Sahih. Sahabat yang beriman, itulah 4 kunci masuk surga. Mudah-mudahan kita meraih keempat kunci tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk bisa meraihnya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la
والله أكبر سبحان الله